Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran yang keempat, halaman 64, 65, 66, 68, 69, dan halaman 70. Tetapi sebelum kita lanjutkan video kita kali ini, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa klik link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita awali dari halaman 64. Di sini di halaman 64 itu ada bagian ayo berlatih. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Nah, ini pertanyaannya itu ada di halaman 64, sementara jawabannya itu ada di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 65. Di halaman 65 ini isinya itu hanya memberikan tanda centang di kolom sudah ataupun kolom belum. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nanti jawabannya tidak harus sesuai dengan ini, silahkan kalian isi sesuai dengan keadaan atau kondisi kalian masing-masing. Ini hanya contohnya saja. Untuk nomor 1, pertanyaannya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kita centang di bagian sudah. Kemudian untuk nomor 2, apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? Kita jawab sudah. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari sebelumnya? Ini kita jawab sudah. Kemudian untuk nomor 4, apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Ini kita jawab sudah. Kemudian untuk nomor 5, apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Kita jawab sudah. Nah, kemudian kesimpulannya di sini ditulis aku sudah memasuki masa pubertas. Nah, kesimpulan ini berdasarkan jawaban kalian ya. Apabila banyak yang sudah, berarti itu sudah memasuki masa pubertas. Tapi apabila banyak yang belum, berarti kesimpulannya kalian belum memasuki masa pubertas atau masih berada pada masa kanak-kanak. Ini diisi oleh anak laki-laki, sementara untuk anak perempuan itu mengisi di bagian di bawahnya. Nah, di sini kolom-kolom untuk anak perempuan yang nomor 1 pertanyaannya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kita jawab sudah. Kemudian untuk nomor 2, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? Ini kita jawab sudah. Kemudian untuk nomor 3, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Kita jawab sudah. Kemudian untuk nomor 4, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Kita jawab sudah. Kesimpulannya, ini aku sudah memasuki masa pubertas. Nah, jawaban ini tidak harus sama seperti ini, silakan disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Demikian juga kesimpulan di sini itu menyesuaikan dengan jawaban yang ada di depannya. Kalau misalnya banyak yang dicentang di bagian yang sudah, berarti sudah memasuki masa pubertas. Tapi apabila banyak yang dicentang di bagian belum, berarti belum memasuki masa pubertas dan masih berada di masa kanak-kanak. Ini jawaban alternatif, jawabannya seperti ini. Kita lanjut pembahasan kita ke halaman 66.
Di halaman 66 bagian bawah itu ada Ayo Berlatih. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tari Kelana Topeng? Jawabannya, informasi tentang Tari Kelana Topeng. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan yaitu judul teks non-fiksi tersebut sesuai dengan isi informasi. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Jawabannya, informasi baru seperti tari kelana topeng, gerak-gerik tari kelana, gerak-gerik tari, dan properti tari. Nah, ini contoh jawabannya seperti ini. Tari kelana topeng, gerak-geriknya, dan properti tarinya. Kita lanjut ke halaman 68. Di halaman 68 bagian Ayo Berlatih, berlatihlah memperagakan gerak-gerak tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Tuliskan dalam kolom berikut. Jawaban untuk bagian Ayo Berlatih ini seperti ini, alternatif jawabannya. Gerakan di atas mudah dilakukan, properti yang dibutuhkan juga mudah didapat. Saya merasa senang bisa melakukan gerakan tari tersebut. Kita lanjutkan pembahasannya ke halaman berikutnya. Kita lanjut ke halaman 69. Untuk halaman 69, hasil pengamatannya, nama tarian Bedoyo Ketawang. Kemudian asal daerah tarian Surakarta. Unsur karya tari yang diamati dilakukan oleh 9 orang penari wanita menggunakan pakaian pengantin adat Jawa lengkap dengan aksesorisnya. Tarian ini diiringi dengan musik yaitu gending ketawang. Tarian ini hanya dipertunjukkan ketika upacara kenaikan tahta raja. Kemudian tanggapan terhadap karya tari, sakral, anggun, magis, tarian yang diiringi dengan mitos atau cerita rakyat. Nah, itu jawaban halaman 69. Untuk tabel ini, jawaban yang ada di tabel ini, itu pertanyaannya ada di halaman 68 bagian bawah ya. Nah, ini pertanyaannya di bagian Ayo Mengamati, kemudian jawabannya kita tuliskan di halaman 69 bagian tabel. Kita lanjut, di bawahnya tadi itu ada Ayo Renungkan. Tarian daerah merupakan contoh jenis budaya daerah yang menjadi akar budaya nasional. Masyarakat Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Budaya daerah mampu menarik perhatian mancanegara. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Apakah kamu sudah mengenali ragam tarian daerah di Nusantara? Bagaimanakah cara yang akan kamu lakukan untuk menyayangi budaya daerah sebagai akar budaya nasional sehingga kamu akan selalu melestarikannya? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom seperti berikut. Nah, ini contoh jawaban untuk halaman 69 bagian Ayo Renungkan. Hasil renungan, saya telah mengenal beberapa tari daerah. Cara saya menyayangi budaya daerah, yang pertama belajar beberapa tari daerah, yang kedua mencari informasi tentang tari daerah. Nah, itu jawaban bagian Ayo Renungkan yang ada di halaman 69. Kita lanjut ke halaman 70. Di halaman 70 ini ada bagian kerjasama dengan orang tua.
Bersama orang tuamu, tuliskan beragam tarian daerah. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menyebutkan tarian daerah dan asalnya. Melalui kegiatan ini kamu akan mengenal beragam tarian daerah yang merupakan akar budaya nasional. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Hasil identifikasi. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari Saman dari Aceh, tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Topeng dari DKI Jakarta, tari Pendet dari Bali. Nah, itu jawaban untuk bagian kerjasama dengan orang tua yang ada di halaman 70. Nah, demikian untuk pembahasan kita kali ini mengenai kunci jawaban buku tema 6 kelas 6. Subtema 2, pembelajaran keempat, halaman 64, 65, 66, 68, 69, dan halaman 70. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 6 di halaman yang lain, selain yang ada di video ini, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salah kata saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.